Nah, kalau dibilang kenapa Ichi doang, itu sebenarnya ya kalau sama-sama kita dukung Inter, ya kenapa kita nggak bareng-bareng aja gitu? Kita bareng-bareng aja, nggak masalah kok. Ichi terbuka untuk siapapun. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk ngebahas klub favorit gue Inter. Dan episode kali ini gue spesial pakai jersey Inter warna kuning, biasanya pakai jersey yang biasa. Kenapa? Karena gue bakal ngobrol dengan Mas Emir, perwakilan dari Inter Club Indonesia. Kenapa gue bilang spesial dan apa hubungannya dengan jersey ini? Karena dulu, tahun berapa gue lupa, pertama kali gue bukan gabung sih lebih tepatnya, kumpul dengan anak-anak Ichi. Jadi gue cari di Facebook, ada nggak sih perkumpulan fanbase Inter gitu, perkumpulan fans Inter. Akhirnya gue ketemu ada orang namanya Hadi, dia anak Ichi Bekasi. Terus dia ke rumah gue, kita bareng-bareng ke pizza apa gitu di Pancoran ya. Di situ gue ketemu namanya Aden, dia duduk persis di samping gue. Ntar gue cari deh fotonya di Facebook. Dia sama-sama newbie kayak gue. Kemudian dia orang pertama di Ichi yang gue kenal selain si Hadi itu. Berarti orang kedua lah ya. Dari situ akhirnya gue cuman ngumpul. Gue emang kebetulan orang yang gak begitu suka berorganisasi dan terikat. Gue sempat bikin member Ichi, cuma setelah itu gak pernah lagi. Intinya adalah akhirnya gue sampai titik ini gue bukan siapa-siapa di Ichi, gue gak punya membernya. Tapi si Aden akhirnya menjabat posisi ketua atau apa gitu di Ichi, menjadi salah satu orang penting lah di Ichi intinya. Tapi apakah lantas gue bukan Ichi, apakah gue termasuk Ichi, gue juga nggak tahu. Makanya itu ketika ada yang nanya, Mas Ichi kok begini, Ichi kok begitu, gue nggak bisa menjawab. Gue dikatakan Ichi, gue beberapa kali nobar sama Ichi, apalagi zaman gue kuliah dulu sering banget sama anak Ichi Bekasi janjian di Gunadarma Kalimalang, terus jalan kemana. Terus pernah ada lomba apa di Ancol juga gue ikut. Tapi secara tertulis formal gue cuman ikut member Ichi kayak cuma sekali. Itu sih kalau perspektif dari gue. Oke deh, gue tanpa banyak berbasa-basi ngobrol bareng Mas Emir. Yuk. Selamat malam. Gue manggil apa nih? Mas Emir, Mas Erlanda? Emir aja, Emir. Oke, Mas Emir, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin gue terlambat 30 menit. Semoga nggak kapok nih. Santai. Sebuah kebanggaan buat gue bisa ngobrol dengan perwakilan dari Inter Club Indonesia. Satu-satunya official fanbase di Indonesia. Fanbase Inter di Indonesia. Ya. Udah deh, gue nggak pakai basa-basi. Sebelum kita bahas tentang Inter yang perjalanan Inter sekarang, berhubung tadi langsung dibuka dengan official fanbase Inter di Indonesia, karena kemarin di Twitter ada sempat yang tanya-tanya nih, kenapa cuman Ichi sih yang official? Emangnya untuk menjadi fanbase harus banget official gitu? Kenapa Ichi? Kenapa yang lain enggak gitu? Bisa bantu dijawab nggak, Mas Emir? Oke, gini sejarahnya dulu. Ini kita cerita sejarahnya dulu, Mas ya. Oke. Jadi Ichi itu kan dulu awalnya memang dari milis. Dulu kan belum ada tuh namanya Facebook apa segala macam. Di tahun 2002-2003 itu awalnya dari milis. Kemudian sesepuh kita ini akhirnya ketemu langsung, ngobrol segala macam, sampai akhirnya sekitar 2005 itu Ichi itu udah mulai jalan. Cuman memang ini belum menjadi fanbase ya, berarti belum menjadi fanbase official waktu itu. Oke, belum diakui oleh keresmiannya oleh Inter gitu ya? Ya, belum. Karena diakui keresmiannya Inter itu di rentang 2009 sampai 2011 waktu itu. Nah, kalau dibilang kenapa Ichi doang, itu sebenarnya siapapun bisa mengajukan ke sana langsung namanya Inter Club ya, ke Inter Club di Italia sana. Semua bisa mengajukan, cuman mereka itu juga punya syarat, Mas, ke kita kalau mau mengajukan. Jadi nggak bisa tuh dalam satu negara itu misalkan ada 2 interclub yang berbeda, itu sebenarnya nggak bisa. Terus yang kedua kayak mereka juga mematok kayak oke, lu kalau mau gabung sama kita ke interclub secara resmi, kalian tuh harus punya kuota minimal. Jumlah member gitu maksudnya? Ya, jadi nggak bisa kayak kita cuma ada 10, 100 tuh nggak bisa. Jadi berapa, memang Mas, ada minimum? kuotanya.
Waktu itu angkanya menyentuh 3.000-an kalau nggak salah. Waktu itu ya, pada gitu. waktu itu ya. Jadi Sekarang? memang jadi waktu itu teman-teman tuh kayak akhirnya ngumpulin dulu, konsolidasi segala macam. Karena kan ini nggak mudah. Kayak Inter tuh mengeluarkan ICC itu kan berbayar. Jadi Oh mereka gitu. jadi mereka menentukan, oke, member itu berbayar berapa euro. Kemudian nanti di Indonesia itu semakin banyak kuota yang masuk, si ibaratnya uang setorannya ini semakin kecil sebenarnya. Oh. Jadi kayak ada tiring-tiringnya gitu loh. Nah, itu yang sampai sekarang masih kita jalani. Terakhir tahun ini kita di sekitar 4.000-an member yang terdaftar. Tapi nggak semua member ICI itu. Jadi gini, banyak teman-teman dari ICI gitu yang tahun ini dia member, tahun kemarin dia enggak, tahun ini dia member, tahun kemarin enggak. Secara keluarga formal. ya udah kita gabung aja di Interclub Oke. Indonesia. Cuman kita kan nggak bisa memaksakan juga Mas ya, kadang Betul. ada yang punya kebutuhan segala macam. Karena member ICC itu juga nggak bisa dibilang murah. Tahun lalu itu yang paling murah itu 200.000. Paling murah? Paling murah itu 200.000. Apa keuntungan dengan bergabung secara resmi menjadi member, Mas? Nah, kalau kita bicara keuntungan, memang sebagai fans layar kaca ya, kita jauh jaraknya dari Italia sana. Keuntungannya memang tidak senikmat ketika kita ada di sana. Kalau kita misalkan di sana ya, kita bisa dapat diskon di Interstore, bisa ya potongan harga untuk tiket stadion segala macam bla bla bla. Cuman kan kita yang di Indonesia ini kan tidak semua bisa ke sana. Paling keuntungannya adalah ketika mereka ada event-event khusus di sana, misalkan kayak kemarin lagi Imlek, mereka jual merchandise khusus Imlek. Nah, bagi pemilik ICC card itu akan dapat potongan. Biasanya ada potongan diskon, kalau enggak ada free ongkir kayak gitu. Nah, cuman kan dari kita adalah berat kalau kita cuma ngomong, ya penting lu jadi member, nanti keuntungannya gini. Ya member di Indonesia kan lah, gue ngapain, orang gue nggak kesana, kebanyakan gitu kan. Bukan berupa materi gitu ya keuntungan. Itu. Akhirnya kayak kita mengedukasi juga kalau walaupun kita cuma menjadi member dengan uang 200.000, secara tidak langsung kita juga membantu Inter sebagai klub untuk dari sisi finansial. Karena ini kan masuk ke kas mereka kan. Iya, untuk bayar gaji pemain segala macam. Jadi kayak kita sebagai fans layar kaca, ya selain kita mendukung dari jauh, kita juga kontribusi nyatanya itu ya. Langsung kontribusi nyatanya adalah dengan menjadi member ICC. Dan yang pasti adalah membeli produk original ya, yang kita selalu tanamkan ke teman-teman. Jadi balik lagi ke belakang, kenapa hanya ICI? Nah, ini adalah aturan sebenarnya yang dibuat sama Interclub dari Italia. Mereka yang menerima proposal, mereka yang kasarnya meng-approve, oke, ICI nih, atau karena kan saya juga jujur nggak tahu ya berapa yang masuk ke sana untuk mengajukan, saya kurang tahu karena ini udah 10 tahun ke belakang gitu. Tapi ya balik lagi, kita tidak pernah kayak membeda-bedakan, tapi yang menentukan ini adalah semua dari internya gitu. Jadi yang penting memenuhi persyaratan dari mereka waktu itu, ya ICI yang masuk. Dan selama ICI masih bisa memenuhi persyaratan mereka yang diakui secara ofisial, ya akan ICI gitu. Oke, berarti ini itu, maaf Mas saya potong. Ini kalimat yang bagus banget. Selama ICI bisa memenuhi kriteria mereka, maka ICI yang akan dianggap. Berarti persyaratan itu bukan cuma ketika mengajukan ya, ada target-target per tahunnya gitu ya. Betul. Cuman itu yang selalu biasanya kita bicarakan. Kayak kemarin kita juga ngomong kuotanya kenapa menurun, ya karena kondisinya lagi ada pandemi segala macam bla 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 bla. Akhirnya mereka menyadari, mereka tuh tidak saklek misalkan pokoknya izin member harus 5.000, kalau enggak gue cabut, enggak. Tapi mereka masih bisa bernegosiasi gitu. Cuman ya sejauh ini kan kuota terbanyak tetap dari ICI, jadi ya mereka belum melihat ada sosok lain yang bisa menggantikan ICI sebagai official member di sana gitu. Oke. Kemudian tadi ada yang 200.000, ada yang berapa lagi Mas? Ingat nggak? Untuk jadi member? Ada yang 200, ada yang 400, ada yang 750.000. Oke.
Apa Ya Mas, perbedaannya? potong nih. Perbedaannya gini, kalau biasanya kalau dari sana, dari interklubnya itu sebenarnya itu hanya punya satu paket yang 750.000. Itu yang bentuknya eksklusif, butuhnya ada aksesoris, nah ini, nah itu banyak lah. Cuman balik lagi sama mereka, kita itu dikasih privilege untuk ada member yang hanya kartu saja, yang 175. Jadi bisa dibilang di negara lain tuh nggak ada member kartu yang cuma kartu doang tuh nggak ada. Tuh. Jadi ini ya salah satu bentuk negosiasi panjang juga dengan mereka gitu. Berarti Inter tuh secara institusi sebetulnya nggak saklek-saklek banget ya. Kalau dilihat dari Betul. target tahunannya bisa menyesuaikan, kemudian harga membernya juga menyesuaikan kemampuan negara tersebut gitu ya. Ya, sebenarnya nggak saklek-saklek banget, apalagi kan ya secara histori kan memang Indonesia dengan mereka punya kedekatan ya, waktu itu juga Pak Erik jadi presidennya segala macam. Jadi ya kita termasuk negara yang jumlah ICC, jumlah member ini terbesar di luar Italia ya. Kita tuh termasuk yang terbesar. Oke. Kemudian Mas, terakhir deh kita ngomongin tentang ICI. Ya. Hal apa yang bisa Mas sampaikan kepada mungkin komunitas-komunitas lain? Ya kan dari gimana pun juga dalam Inter kita bersaudara kan, kita semuanya kan pada dasarnya kan. Betul. Hal apa yang bisa Mas sampaikan ke komunitas-komunitas lain yang Inter juga, tapi mereka merasa gue Inter tapi gue bukan ICI gitu. Ada nggak sih bahwa kalimat yang bisa Mas sampaikan gitu, kalimat yang bisa maksud gue merangkul ya, gitu. Gimana Mas? Ya betul. Jadi gini, terkadang persepsi kita itu dari awal sudah mengkotak-kotakan. Oh lu gabung sama ICI, berarti lu nggak bisa gabung sama yang lain. Dan oh lu masuk ICI berarti lu punya member card segala macam. Sebenarnya enggak. Kita di dalam ini merangkul siapapun yang mau nobar, mau ikut kegiatan, kiblat kita satu, kita sama-sama suka Inter, sama-sama mencintai Inter. Nah, ketika ada kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus, kayak misalkan kita ada Zoom dengan legend, terus kita ada meet and greet dengan legend. Nah, itu bukannya ICI tidak mau memfasilitasi yang non-member, tapi memang ini adalah benefit yang diberikan sama privilege member, jelas. Privilege member. Jadi kadang tuh mungkin teman-teman di luar sana kayak, wah ini terlalu mengeksklusifkan diri segala macam. Enggak, sebenarnya kita sebenarnya terbuka. Cuman ya kondisinya begitu. Tapi ya, kebawa ego sih, kita kebawa ego masing-masing. Kembali aja ke fitrah awal kita sebagai fans layar kaca, kita terpisahkan jarak ribuan kilometer dari sana. Ya kalau sama-sama kita dukung Inter, ya kenapa kita nggak bareng-bareng aja gitu? Kita bareng-bareng aja, nggak masalah kok. ICI terbuka untuk siapapun. Betul. Ya kalau memang merasa apa ya, wah malu nih segala macem, ya nggak apa-apa, join aja, teman-teman terbuka. Kadang kan kita persepsinya udah persepsi apa ya dari awal tuh udah negatif dulu gitu Mas. Karena berarti kan sebetulnya bisa diambil kesimpulan bahwa ICI itu ada ICI as a member, maksudnya ya kalau Zoom dengan legend ya jelas yang member. Tapi gue juga misalkan gue gabung sama anak ICI, gue juga beberapa kali nobar dulu sering banget gitu. Ketika ada acara lomba apa tuh di Ancol, gue inget banget. Gue juga ikut, tapi gue nggak pernah daftar member ICI, cuman awal-awal doang. Itu kan berarti walaupun gue sering kumpul sama anak ICI, tapi ketika ada acara dengan legend yang memang privilege member, ya gue bukan berarti gue bisa ikut, bukan cuma teman-teman non ICI gitu ya nggak bisa ikut. Tapi benar. Ya kan? Benar. Jadi satu pesannya sebenarnya adalah bukan kita sebagai ICI yang membatasi, tapi memang ada aturan-aturan yang harus kita ikutin dari interklub di Italia sana gitu. Jadi bukan kita ngeblok enggak, tapi memang keadaannya dari sana ya kita harus ibaratnya kan kita cabang ya di sini dalam tanda kutip. Ya pusatnya ngomong A, ya oke kita akan ikuti gitu. Terus jadi ya
Silakan. Ya, lanjut. Jadi kalau ICI sendiri di Indonesia itu udah ada berapa banyak sih Mas provinsi? Soalnya gue di Twitter ada ICI Banjarmasin, ada ICI Jakarta, ada ICI apa? Itu udah ada berapa banyak, dan ketika semua daerah sudah ada, dan ketika mau membikin itu syaratnya gimana sih? Oke. Sekarang ICI itu tersebar kita nyebutnya regional, Mas ya. Di Indonesia ini ada di 174 regional. Sudah di semua provinsi di Indonesia ini sudah ada. Oh, ya. Jadi udah ada semuanya. Nah, kadang kalau untuk regional kan sebenarnya semua sudah terbentuk nih. Paling biasanya ada beberapa daerah yang ya kalau di Pulau Jawa mungkin kita antar satu kecamatan jaraknya deket ya. Cuma kalau untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa kadang ada yang satu kabupaten, satu kota tapi ternyata jauh. Itu akan dipecah lagi menjadi rayon. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman gue kalau harus misalkan kayak sebagai contoh ya, misalkan Jatinangor aja. Jatinangor itu kan kalau mau ke Bandung jauh, mau ke Sumedang jauh ke tengah-tengah. Akhirnya ya udah deh kita bikin nobar di sini aja. Akhirnya kita membentuk rayon Jatinangor. Jadi dari pusat juga ya udah silakan. Yang penting kalian bisa memfasilitasi teman-teman di sana yang suka Inter. Karena pada dasarnya ICI itu adalah memfasilitasi fans Inter, bukan member ICI saja. Oh ya, itu bagus, itu kalimat yang perlu digarisbawahi. Iya, jadi tujuannya gitu. Memang kita pingin orang-orang yang suka Inter tuh ya gabung di situ, jadi saudara, jadi teman, dukung segala macem. Kurang lebih gitu sih. Terus gimana? Misalkan waktu itu Jatinangor, pingin bikin terus menghubunginya siapa sih Mas? Ada nggak sih humas atau public relation-nya yang paling mudah dihubungi untuk ICI gitu? Ketika ada orang ingin bertanya, ingin membuat sesuatu atau apapun lah. Ya, kalau untuk daerah sendiri di kepengurusan di setiap daerah itu pasti ada humasnya. Satu. Kedua, kalau untuk pembentukan rayon biasanya dia akan lihat dia ini masuk ke daerah mana, regional mana. Kalau misalkan Jatinangor berarti dia di Jawa Barat posisinya. Nah, dia itu harus kontak ke kita nyebutnya koordinator daerah, Korda. Ini biasanya per provinsi. Jadi dia mengajukan ke Korda dulu, kemudian dilempar ke pengurus pusat. Oke, alasannya kenapa buka ini? Oh, ternyata mempermudah. Ternyata di sini banyak member, tapi belum terfasilitasi. Akhirnya ya udah dibuka segala macam. Jadi sebenarnya nggak seribet itu. Yang penting pada intinya adalah kita nggak mau menyusahkan member yang ingin kita tidak menyusahkan intristi yang ingin berkegiatan, entah itu nobar, entah itu fun futsal atau segala macam dengan bendera ya kita berada di satu bendera ya sama-sama suka Inter gitu. Oke Mas, terakhir deh tentang ICI tadi udah terakhir tapi ini sih tentang ICI apa namanya, asik apa sih, hal menyenangkan apa sih yang membuat kita kalau lu jadi fans Inter akan lebih asik kalau lu gabung member ICI atau lu tergabung, nggak usah member deh, lu bergabung dengan komunitas ICI yang informal gitu. Hal-hal asik apa sih biasanya yang dilakukan oleh ICI? Jadi hal asiknya adalah kita itu sekarang sudah makin melebar porsinya. Kegiatannya udah tidak sekedar cuman nobar lagi. Kita ada yang namanya fun futsal, ada yang namanya fun football, ada yang namanya adventure, bahkan ada Internona yang bikin kegiatan kayak arisan segala macam bla bla bla. Balik lagi berorganisasi itu kan gimana kita bisa bertemu dengan orang banyak, kenal dengan orang banyak, terus siapa tahu dari situ yang awalnya sama-sama suka Inter ternyata misalkan nih gue ternyata usaha ini, oh ternyata di dalam ICI tuh ada orang yang usaha lain loh yang bisa membantu usaha gue. Networkingnya udah lebih dari sekedar sepak bola ya, daripada sepak bola ya. Udah bukan lebih dari situ. Kadang kayak kita kan punya grup WA segala macam, ada yang kesulitan kayak misalkan ada yang butuh donor darah atau segala macam, di-share, teman-teman bantu. Jadi udah bukan sekedar mencintai Inter saja, tapi kita udah gimana caranya bikin keluarga di dalam situ, saling membantu sama-sama satu sama lain. Gitu sih. Jadi keuntungannya adalah ya banyak hal-hal yang bisa didapetin dari situ di luar sepak bola sih. Oke. Terima kasih banyak. Oke, Mas Emir. Sekarang kita balik ke Inter. Yang paling nyata sekarang ada jeda, ada international break, dan kemarin
lawan Sassuolo ya. Betul ya? Ya ditunda. Betul. Ditunda. Kalau menurut Mas Emir, menguntungkan Ya. atau merugikan? Sebenarnya awalnya itu menurut saya menguntungkan. Pada awalnya kan kasusnya gini. Ketika ada 4 orang pemain yang kena COVID. Pemain Inter sisanya akan di karantina dan tidak boleh membela timnas. Pada awalnya. Ketika misalkan itu terjadi, itu menguntungkan jelas. Karena kan kita tahu krisisnya Inter di putaran pertama itu adalah ketika para pemain balik dari Sanchez lah, uji coba internasional, banyak yang cedera dan kena COVID. Betul. Nah itu kan sebenarnya ya hampir semua pelatih sekarang di Eropa kayak ya kalau bisa lu nggak usah ikut lah gitu kan, kayak gitu kan. Awalnya kan itu menguntungkan. Cuman ketika sekarang tiba-tiba dari Italia udah dipanggil semua pemainnya, Lukaku udah berangkat, Eriksen udah berangkat, akhirnya ini jadi merugikan. Karena apa? Ada potensi terjadi cedera seperti putaran pertama, yang kedua, kemarin seharusnya kita bisa mengambil momentum Inter yang lagi bagus-bagusnya buat lawan Sassuolo. Setelah break 2 minggu ini kan, ya pasti balik lagi akan momentumnya hilang ya? Ya, momentumnya hilang gitu. Jadinya dari awal yang menguntungkan, karena dari Satgas COVID di Milan mengizinkan pemain untuk berangkat, akhirnya jadi merugikan. Menurut gue sih begitu. Dan awalnya kalau benar-benar kita full karantina, dari segi stamina kita diuntungkan banget loh. Kayak Barella, Brozovic kan full main, gila, kita nggak ada berhentinya. Bastoni ini lagi sekarang timnas nih, sekarang nih kita udah harap-harap cemas 2 minggu yang sangat lama dan menegangkan, padahal nggak main Internya ya. Iya, itu makanya. Jadi akhirnya sekarang jadi deg-degan kan, harus nunggu kabar ini, kabar itu. Apalagi kalau kita ngelihat Sensi di Inter nggak pernah main, tiba-tiba dipanggil timnas, terus main di timnas. Kalau dia main mulu loh di timnas, kemarin-kemarin kan juga main juga waktu di awal-awal. Aduh, aneh banget itu Sensi. Jorginho nggak dipanggil, Sensi dipanggil ada. Di timnas sehat, balik ke Inter cedera kan. Aduh, ada aja gitu yang ngerusak momen tuh. Ini gue lupa deh yang informasi terakhir. Pemain-pemain Amerika Latin akhirnya bisa pergi nggak sih? Pemain Amerika Latin dari info yang beredar itu sampai sekarang kan mereka menunda kan untuk jeda internasional tuh sama mereka ditunda. Kalaupun dilanjutkan, rencananya akan dilanjutkan di Eropa. Karena sebagian besar pemain mereka ada di Eropa. Jadi mainnya ibaratnya ya di Eropa aja banget. Gitu. Gak jauh-jauh banget. Cuman kan ya balik lagi ya ketemu. Yang kita khawatirkan bukan jaraknya, tapi pas mainnya itu. Pas mainnya itu. Iya, masalahnya kan sejauh ini Conte kalau kita lihat dia tidak merubah banyak pemain. Pemain-pemain utama terus main sampai 80 menit, sampai dia baru pergantian juga di menit 70. Ya walaupun kita cuma main di Liga Italia, cuman bagaimanapun juga stamina pemain ini kan ada batasnya juga gitu. Jadi agak ngeri-ngeri sedap nih jeda internasional sekarang nih. Tapi ya sejujurnya ya, kalau dengan Conte menerapkan dia main dengan first team yang nggak ganti-ganti, sebetulnya kalau menurutku bukan cuma gara-gara Conte tipikalnya gitu, tapi dari segi kedalaman squad sebetulnya kita nggak semua lini dalam-dalam banget kan. Kayak Bastoni, siapa yang mau ganti Kolarov? Sebelah kiri Asleyang, gue inget banget. Asleyang itu terakhir kali main, yang akhirnya dia, dulu kan dia rutin banget, cuma gara-gara di Coppa Italia dia sama Cuadrado. Iya kan, habis itu dia nggak main lagi kan? Iya, nggak dipakai lagi akhirnya. Ya maksudnya ya memang kedalaman squad salah satu faktor yang membuat Inter dan Conte memaksakan diri nggak rotasi pemain. Kalau menurut gue, menurut lo gimana, Mas? Ya kalau dari kedalaman squad sih kita memang mewah di tengah. Tapi begitu kita masuk ke sektor belakang, pemain yang tersisa Ranocchia, terus Kolarov. Maksud gue adalah ya bukan merendahkan Ranocchia, tapi kita berharap apa dari Ranocchia dan Kolarov gitu kan? Iya, timpang banget kan. Terlalu timpang. Kalau di lini tengah oke lah. Ketika si Brozovic cedera masih ada Eriksen, masih ada Vidal, masih ada Barella, ada Sensi segala macam. Sama lini depan kita juga sebenarnya stoknya mepet. Kalau terutama kalau Lukaku cedera, kita tuh benar-benar kehilangan target man.
target man. Sedangkan tipikal Conte kan dia memainkan tipe striker besar dan striker kecil. Persis. Striker besar Lukaku, striker kecilnya Lautaro. Nah, Lautaro cedera bisa diganti Alexis. Nah, kalau Lukaku cedera ini nggak ada gantinya gitu loh. Betul, itu hal yang kadang membuat gue bingung kenapa waktu itu Pinamonti yang diambil gitu. Betul. Dia proyeksinya siapa gitu, proyeksiin buat rotasinya siapa, dan nggak dapet, bahkan sama Esposito aja lebih banyak dapet kesempatan Esposito loh. Iya. Dibandingin Pinamonti. Ya itulah yang ya kita nggak tahu ya, manajemen mungkin sudah berusaha juga, karena kan waktu itu semua berharap adalah kita tuh punya tipe striker seperti Lukaku. Gambar kan itu Edin Dzeko lah bisa jadi pemantul. Cuman ya Oliver Giroud menurut gua sih waktu itu keadaannya ya begitu, nggak ada striker lain. Oke deh. Kemudian kita sisa ada berapa match lagi? Pokoknya ini agak-agak ngeri nih. Iya, betul sebetulnya. Sisa ya, itu kurang lebih 11. 11 ya tadi terkait striker semua segala macam, sebetulnya hal yang membuat kita jadi terus membayangkan skema musim depan, line up musim depan tuh gimana, karena sebetulnya dikatakan ideal ya nggak ideal banget gitu kan. Ada yang kaya pemain, betul. Ada yang bener-bener sebelah kiri kita nggak ada pemain yang kidal, wingback kiri kita nggak ada yang kidal. Perisic kan kaki idealnya dia right foot kan, maksudnya si Asleyan juga. Iya. Ya itu sih Kemudian kalau lo pribadi sejujurnya sebenarnya Kolarov kan, cuman Kolarov itu menurut proyeksi awalnya wingback kiri ya? Iya, proyeksi awalnya itu wing di kiri dia. Cuman pas awal kan kenapa akhirnya dia masuk ke center back kiri? 3 Bastoni COVID kan? Iya, 2 center back habis loh waktu itu. Akhirnya ya dia mau nggak mau turun ke belakang. Karena kalau ngelihat performnya dia di Roma, dia itu ada di back sayap kiri posisinya. Betul. Tapi memang setahun belakangan sebelum ke Inter si Kolarov itu ya kayak Maldini lah. Maksudnya menjelang uzur udah mulai jadi center back gitu. Karena iya, udah nggak kuat naik turun. Iya. Oke, Mas, lo pribadi ngerasa Inter di sisa pertandingan ini udah seberapa aman? Dari 1 sampai 10 kita sudah berapa aman ada di Capolista sampai Giornata terakhir? Giornata terakhir ya. Karena posisinya adalah gue belum menghitung Inter Sassuolo ya, anggap aja jarak kita 6 dengan AC Milan. Oke. Kalau dari gue pribadi adalah masih di angka 5, Mas. Kenapa? Masih 50-50 ya? Masih 50-50 karena kita ketemu tim besar itu tinggal 2. Tinggal Juventus, Juve Atlanta. AS Roma. Juve Roma. Nah, gue itu sejujurnya ya, gue itu lebih mending Inter ketemu tim gede. Ketemu tim yang bermain terbuka. Serius, dia juga persiapannya serius. Kita lawan Torino susah. Iya. Masalahnya penyakitnya Inter di bawah Conte adalah ketika ketemu tim yang bertahan total, itu justru sangat susah. Kita lawan Milan menang 3-0. Lawan Milan kita kayak lawan tim ecek-ecek yang gampang banget ya. Gile, beneran loh. Iya. Babak kedua awal-awal sempat dibombardir, tapi relatif aman lah. Kita nonton enjoy banget. Iya, betul enjoy. Stres banget aja. Lawan Torino, terus kemarin sebelumnya juga menang tipis. Iya. Lawan Atalanta 1-0. Betul. Ya di situ kayak kekhawatirannya adalah justru ketemu tim-tim yang nanggung. Inter tuh kayak kesulitan sebenarnya. Gue nggak tahu antara pemain Inter akhirnya kayak terlalu percaya diri kalau ketemu tim yang nanggung, atau memang tim-tim yang nanggung ini adalah ya udah gue dapat seri aja udah untung. Jadi akhirnya dia bertahan mati-matian. Ya pemain lini tengah Inter akhirnya frustasi. Ya begitu hasilnya. Jadi yang gue takutkan adalah justru ketemu tim sisanya ini loh. Dan banyak banget ya. Dan banyak banget. Oke deh. Kalau gitu, ada lagi Mas yang mau lo sampaikan tentang Inter nih? Karena gue beberapa kali di komen netizen, jangan lama-lama, kuota gue habis, katanya gitu. Posisi
yang paling perlu perombakan, butuh pengganti entah sebagai first team atau backup, menurut lo apa di musim depan? Kalau yang butuh pengganti jelas posisi penjaga gawang. Walaupun Handanovic gokil. Oh itu gue lupa tadi nyampein. Aku habis internasional break ini Handanovic geblek lagi nih. Padahal udah lagi bagus banget kan sekarang. Iya, lagi bagus-bagusnya. Kalau lu perhatikan nih Bang ya, Inter itu menang ketika Handanovic main bagus. Betul. Ketika dia main jelek, entah itu kalah, seri, kalau nggak menang pun menang tipis. Jadi kayak walaupun 3 back kita kuat, kalau Handanovic-nya masih melongo, ya susah gitu. Sedangkan kita tahu Handanovic juga udah 36. 36 kayak ya kita emang butuh kiper walaupun Betul. Walaupun kita masih di atas Donnarumma nih. Iya, walaupun kita punya Radu sebenarnya nggak jelek-jelek banget, tapi yang kalau kita analisa adalah Radu ini kenapa nggak pernah dimainin Conte? Karena Conte butuh kiper sweeper. Oke, yang bisa mainin bola ya. Yes, dan itu nggak ada di Radu. Itu dan makanya kayaknya, dan susah di kiper-kiper lain pun. Handanovic aja mulai berani gini, gue juga nggak tahu kapan gue ngikutin banget. Handanovic juga dulu nggak bisa loh, dapat bola tendang ke depan, dapat bola tendang ke depan, nggak berani. Gue lupa nih apa breakthrough-nya dia bisa sampai berani di kaki tuh zamannya Spalletti apa zamannya Conte? Spalletti. Ya, karena Spalletti juga memulai serangan dari bawah kan dia tipenya. Dari bawah sayap segala macam. Nah, itu problemnya. Kita harus cari kiper sweeper dan stoknya nggak banyak di market kan. Dan kiper sweeper itu bukan kiper yang bisa dilihat apa dari bakat, karena hampir tim kecil nggak ada yang build up serangan dari belakang. Dari bawah. Iya, itu murni kita beli kiper dilatih bisa apa enggak, kayaknya gitu deh kan. Iya, betul. Kita kan lihat itu cuma ada di tim kayak Barca gitu, tim-tim yang City lah gitu. Maksudnya kita nggak pernah lihat dari siapa ya kiper sekarang yang lagi kita incar. Bayern Munchen paling. Ya, kiper-kiper apa Udinese siapalah yang kita incar itu kan nggak ada. Si bisa main dari bawah. Gitu, nggak ada yang kita lihat kalau gua tonton, mana nggak ada yang sweeper goalkeeper nih gitu kan. Yes, betul. Itulah makanya kan banyak fans ngomong, Conte ini apa sih? Handanovic lagi busuk gini, mainin Radu kayak. Ya tetap aja kalau menurut Conte Radu nggak bisa main dari bawah, dia kan mendingan ya udah kalau gue kebobolan yang penting gue golin lebih banyak. Prinsipnya Conte kan gitu waktu itu. Ya, akhirnya ya tetap mainin Handanovic dengan harapan dia bisa mainin bola dari bawah. Itu sektor yang paling harus ditambal sih. Menurut lo Inter akan ngambil dari tim besar, contoh Donnarumma, ya Milan kalau kita anggap tim besar berarti dia ngambil Donnarumma atau ngambil De Gea, atau Inter akan ngambil dari klub-klub kecil? Kalau ngelihat kondisi Inter secara finansial agak berat kalau dia ngambil dari klub besar, karena jelas kalau Donnarumma sebenarnya kan kontraknya sudah mau habis kan. Tapi gajinya gede. Tapi gajinya dia mintanya 8 juta. Iya, agennya aja tahu sendiri. Iya, dan itu berat, menurutku berat. Kecuali kalau dia tiba-tiba menumbuhkan kembali jiwa intristinya dan mau memotong gajinya, itu bisa kejadian kan. Cuma kan itu berat. Jadi ya paling akan mengambil kalau nggak dari Udinese adalah dari Cagliari, si Cragno ini. Cragno itu. Iya, karena berat sih. Secara finansial Inter berat tahun depan sejujurnya. Oke. Apalagi selain kiper, belakang kita itu Ranocchia kayaknya ini Scudetto ini last year-nya deh si Ranocchia. Bisa jadi. Kolarov juga enggak deh, kayaknya dia jadi petani deh kayaknya. Rencananya Kolarov asli yang dilepas. Ya paling kalau yang dibutuhkan lagi ya backup Lukaku sih. Wah itu udah paling dan menurut gue bahkan nanti kita bukan cuma cari backup Lukaku, bahkan penggantinya Alexis sih. Kalau kita Scudetto, Sanchez pasti nyari klub yang bikin main dia rutin, bukan lagi nyari gelar lagi. Benar, karena dia udah akhirnya dapat Scudetto di Italia ya, udah penasaran udah hilang. Dan pertengahan musim pun dia udah hampir ke Roma kan, dia hampir udah nggak mikirin lagi soal Scudetti dia kayaknya. Iya. Oke deh, udah deh kalau begitu. Oh ya, setelah deh, Conte bertahan apa enggak? Conte bertahan atau enggak sebenarnya akan ada di akhir posisi kita di mana. Kalau posisi kita ada di juara, yakin Conte bertahan.
Cuman kalau misalkan amit-amit meleset, bisa jadi Conte dilepas atau dipaksa mengundurkan diri. Karena balik lagi, waktu dipegang Spalletti, Inter posisi 2. Sekarang dipegang Conte yang gajinya 2 kali lipat Spalletti. Parah ya Conte. Belum dapat juara gitu. Udah gitu pemain juga udah dikasih. Conte lu mau siapa? Dikasih. Jadi kayak udah dikasih segalanya lu Conte, tapi kalau lu nggak bisa juara ya kebangetan gitu. Mungkin akan berubah skemanya kalau amit-amit gak juara, mungkin dia akan dilepas sih. Oke deh. Sip, kalau gitu terima kasih banyak Mas Emir. Mohon maaf sekali lagi tadi gue terlambat. Terima kasih banyak penjelasan tentang Ichi. Ini gue di DM dengan beberapa organisasi Ichi ya, yang gue nggak tahu, pokoknya Interisti lah, gue nggak perlu sebutin namanya ya. Untuk mereka mungkin juga ada kegalauan, apa sih kok cuma Ichi gitu. Tapi tadi jawaban dari Mas Emir sangat amat menjawab sih. Semoga ya kita semua apapun nama akunnya, ya kalau Inter kita temen, kalau mau kumpul atas nama Ichi, ya lu nggak perlu sungkan gitu ya Mas ya. Betul. Baik lagi ya, sama-sama orang Indonesia kok masih aja berantem. Oke, terima kasih Mas Emir. Semoga Inter Scudetto ntar ketemu lagi. Kalau Scudetto kita collab lagi Mas ya. Harus. Oke. Thank you Mas. Sama-sama. Bye-bye. Forza Inter. Forza Inter. Oke deh teman-teman, tadi itu ngobrol dengan Mas Emir, sangat apa bahasanya, mencerahkan. Maksud mencerahkan? Iya, tapi menurut gue mencerahkan lah. Biar gimana pun juga kita orang Indonesia satu, kedua kita sama-sama suka Inter. Buat apa kita beribut-ribut ria cuma perkara paguyuban organisasi. Masa gue bukan Ichi, apaan nih Ichi ribet, apaan lu nggak official, lu soalnya bukan Ichi, ngapain kan? Tujuan kita emang di stadion, nanti ujung-ujungnya lu nanya, lu Ichi, lu official, lu interista apa, lu interesti mana? Enggak kan? Tapi memang kalau teman-teman ingin mendapatkan privilege yang hanya diberikan khusus oleh official member, oleh Internya langsung, ya silahkan bergabung ke Ichi. Tapi kalau teman-teman hanya ingin nggak butuh deh, atau belum ada uang deh, nggak butuh dapat privilege ketemu Materazzi, belum nggak butuh ketemu privilege datang ke stadion mungkin ya silahkan aja gabung aja sama teman-teman Ichi. Karena gue menjadi saksi sendiri, gue berapa kali kumpul sama anak Ichi, gue kenal dengan teman-teman Ichi, tapi gue bukan member Ichi. Dan yang kedua, kalau teman-teman memang udahlah nggak perlu ada Ichi gitu, gue mau bikin komunitas lain untuk Inter, oke, nggak ada masalahnya di mana gitu. Yang penting dalam Inter kita bersaudara. Semoga kita Scudetto, kalau Scudetto kita zoom bareng-bareng dari berbagai provinsi. Gimana? Sekian dari gue. Silakan teman-teman yang mau komentar, menurut teman-teman international break ini kita gimana? Bikin runyam atau enggak? Kalau gue pribadi sebetulnya tadinya aman. Betul kata Mas Emir, gue setuju. Sebetulnya tadinya nih ini membuat kita aman, rehat, kita istirahat, tapi jadinya nih malah momentum hilang, pemain bisa jadi cedera. Udah deh, gak sabar, lama banget 2 minggu tanpa Inter. Sampai jumpa di Cerewetan Inter selanjutnya. Bye bye. Thank you.